友達と DVD 見るから帰ってくんなって言ったでしょ。 Sebelum masuk ke rekap seperti biasa kami peringatkan bahwa anime ini menceritakan tentang kakak beradik yang mulai beranjak dewasa. Waktu kecil mereka berdua sangat akur. Tetapi setelah dewasa mereka tidak akur dan sering bertengkar. Video ini hanya sekedar hiburan tips dan trik bagaimana menjalin hubungan dengan saudara agar menjadi akur kembali. Jadi silakan ambil yang baik jika menurut kalian baik dan skip saja video ini jika menurut kalian buruk. Judul anime ini adalah Konomi episode 1 dan 2. なんでお前の言うこと聞かなきゃなんねえんだよ。うるさい、出てって。 Gadis ini bernama Ritsuki. Ritsuki adalah kakak perempuan Kiuya. Mereka berdua bersaudara tapi tak pernah akur sama sekali. Hanya karena masalah sepele saja mereka bisa bertengkar seperti yang terjadi sekarang. Teman Kiuya tidak menyangka jika Kiuya memiliki kakak perempuan yang manis selama ini. Sementara Ritsuki yang kesal dengan adiknya tidak jadi nonton TV di rumah dan pergi bersama temannya. Dalam perjalanan teman Ritsuki pun memuji jika adik laki-lakinya terlihat tampan. Dia yakin jika Kiuya magnet para cewek. はああ、あんんななやつのやつのどこどこががいいわけ。いいわけ。チビでガリで性格も口も悪いし。気が利かないし、でかくて邪魔だし。 Dulu ketika masih kecil mereka berdua sebenarnya sangat akur. Tapi ketika memasuki usia puber mereka berdua sering salah paham dan bertengkar karena hal-hal sepele. Sampai di masa SMA hanya bertemu saja pasti akan berakhir dengan pertengkaran. Tapi sebenarnya mereka berdua adalah kakak beradik yang sangat peduli satu sama lain. Pada suatu saat ketika pulang sekolah terjadi hujan deras dan mereka berdua basah kuyup. ただいま。ちょ、なんで脱いでんのよ。ああ。濡れたまま上がるわけにはいかねえだろ Ritsuki sangat terkejut melihat perkembangan tubuh adiknya. Dia mulai bersikap kikuk di depan adiknya. Dia pun mendekati adiknya dan ingin melihat otot adiknya lebih dekat. Tapi Kiuya meledeknya jika kakaknya punya kelainan jiwa. Itu membuat Ritsuki malu dan jengkel kepadanya. Tanpa disengaja akhirnya terjadi sedikit kecelakaan yang membuat Ritsuki terluka. うっさいバカ、露出狂。自意識過剰。う。ふっざ。先に風呂入るからな。Karena kejadian kecelakaan tadi Ritsuki mengalami luka di lututnya. Ketika berada di kamarnya bukannya kesakitan karena luka di lututnya dia malah memikirkan otot tubuh adiknya. Dia masih terbayang-bayang dengan tubuh kekar adiknya. Adiknya tumbuh dengan tipe tubuh idaman Ritsuki. Itu membuat Ritsuki frustasi. めんどくせえな。ちょっとぶつかっただけだろ。勝手に入ってこいな。俺だって入りたくねえよ。母さんが具合聞いてこいって。 Kemudian Kiuya masuk ke kamar kakaknya karena disuruh ibunya untuk memeriksa kondisinya. Mendengar hal itu Ritsuki ingin memanfaatkan Kiuya dan meledeknya jika dia kemungkinan tidak bisa jalan karena Kiuya. 嘘つけ。でもしばらく学校行けないかも。怪我したのはお前がどんくさいからだろ。 Sebagai permintaan maaf Ritsuki meminta Kiuya untuk memijatnya. Karena semua itu salah Kiuya yang menabrak Ritsuki hingga kakinya terkilir. マッサージしなさいよ。なんでそんなこと。私に借りつくるんだ。 Kiuya pun dengan terpaksa mau memijat Ritsuki agar mendapatkan maaf dari kakaknya. Ketika memijat kakaknya, Johnny Kiuya mulai goyah. Ternyata dia juga kagum dengan pertumbuhan kakaknya. Dulu tubuh kakaknya mirip laki-laki. Buah melonnya belum tumbuh besar. Kiuya tidak menyadarinya sampai sekarang. Bahwa perkembangan Ritsuki sesuai dengan wanita idamannya. よしよし、うまくいったわね。あとはこいつに言いがかりをつけて赤っ恥をかかせてやるだけ。 Ritsuki sebenarnya ingin menjebak adiknya dan ingin menuduh adiknya melakukan sesuatu agar membuatnya malu. Tapi malah sebaliknya Kiuya yang gemas dengan kakaknya malah memberikan pijatan khusus. Ritsuki merasa aneh dan sepertinya Kiuya melakukannya dengan sengaja. Ritsuki menegur Kiuya untuk berhenti memijat dengan cara yang aneh. Ritsuki pun bertanya apa itu membuatnya keenakan. Karena Kiuya melakukan pijatan yang membuat Ritsuki merasa nyaman. Ritsuki menjadi malu dengan apa yang dilakukan oleh adiknya. Ini tidak seharusnya terjadi tapi apa boleh buat sesuatu yang nikmat tidak mungkin direlakan begitu saja. 勘違いすんな。自意識過剰なんじゃねえの。続けるからな。 Ritsuki pun menerima semua perlakuan adiknya. Kiuya boleh melanjutkan apapun yang dia mau lakukan kepadanya. Ritsuki tahu jika ini sudah melampaui batas dan tidak seharusnya dilanjutkan. Kiuya benar-benar kagum dengan kecantikan dan keindahan Ritsuki yang melampaui bayangannya. Ketika Ritsuki berusaha keras memintanya untuk berhenti, dia malah melihat Johnny Kiuya. Itu membuatnya gemas dan Ritsuki segera mempermainkan si Johnny.
Kiuya yang tidak terima kakaknya mempermainkan Johnny langsung membalasnya. Tapi itu malah membuat mereka akur dan berdamai. Mereka akhirnya berkebun dan bercocok tanam bersama. Ketika bercocok tanam bersama tiba-tiba ayahnya pulang. おかえりなさい。律樹が怪我したって？そうなの、軽い捻挫だと思うんだ。 Mereka pun berhenti bercocok tanam dan Kiuya menyirami air di dalam kebun Ritsuki. Kiuya merasa aneh dengan Ritsuki. Dia bertanya kepada Ritsuki, bukankah Ritsuki orang yang tidak suka bicara ketika menangis? Tapi kenapa ketika menangis tadi dia banyak bicara? Ternyata dia baru saja putus dengan pacarnya dan itulah sebabnya dia melampiaskan kekesalannya kepada Kiuya dan berencana memanfaatkan Kiuya. Tapi mereka malah berakhir akur dan bercocok tanam di kebun bersama. Tapi Ritsuki bilang jika dia masih tidak menyukai adiknya itu. Kiuya pun membalasnya jika dia juga sama masih tidak suka dengan kakaknya. Walaupun mereka baru saja bersenang-senang dan bercocok tanam di kebun mini bersama. Pagi harinya orang tua mereka memberikan kabar jika mereka akan naik kapal pesiar berdua. Jadi orang tuanya akan meninggalkan mereka berdua di rumah pada hari Minggu. Orang tuanya akan menginap di kapal pesiar selama 1 malam. どうしよう。こいつと二人きりになるってことよね。Sekarang kita masuk ke episode 2. Pada pagi harinya di sekolah Kiuya sedang bermain basket. Ternyata Kiuya jago bermain basket. Sementara Ritsuki bersama temannya berada di lantai atas sedang menonton Kiuya. Temanya memberitahu Ritsuki jika Kiuya merupakan pemain andalan klub basket sekolah. 別に興味ないけど。私あいつと好きでもなんでもないのに。 Sementara ketika sedang pelajaran olahraga renang, Kiuya bersama temannya malah gantian menonton Ritsuki. 京也の姉ちゃん発見。マジ可愛いよな。あんなやつどこが。俺あいつと全然好みじゃないのに。 Sepertinya mereka berdua masih galau memikirkan tentang keanehan mereka bisa akur dan bercocok tanam bersama. Ketika berjalan di lorong sekolah Ritsuki dalam hati berbicara jika bercocok tanam bersama adiknya terasa nyaman baginya. Begitupun dengan Kiuya dia belum pernah merasa senyaman ini bersama kakaknya. 俺たち二人きりになったらどうなるんだろう。 Setelah pulang sekolah Ritsuki yang sedang mandi kepikiran, jika mereka berdua mulai malam ini akan sendirian berdua tanpa ada orang tua mereka. エアコン気持ちいい。ってなんであんたがいるのよ。 Seperti biasa mereka berdua bertengkar masalah sepele. Apalagi sekarang tidak ada orang tua mereka yang mengawasi. Jadi tidak ada yang akan melerai mereka jika bertengkar. Ritsuki meminta Kiuya untuk pergi dari ruangan itu karena dia ingin menonton TV. Tapi Kiuya menyuruhnya untuk menonton TV di kamar ayah saja. Ritsuki tidak mau karena AC di kamar ayahnya rusak. Itu membuat kesal Kiuya yang dari awal dia sedang bersantai di sana. Ditambah lagi Ritsuki bilang jika stresnya meningkat saat adiknya itu berada di dekatnya. Kiuya yang kesal meledek adiknya untuk olahraga tangan di kamarnya saja agar hilang stresnya. Kiuya juga bilang jika kakaknya itu selalu berteriak keras seperti kucing kawin ketika di kamar. Mendengar ucapan Ritsuki, Kiuya terkejut jika ternyata benar kakaknya melakukan olahraga tangan sendiri di kamar. Itu membuat Ritsuki malu dan marah karena merasa dijebak. Ritsuki mengira adiknya itu benar mendengar teriakannya di kamar ketika berolahraga tangan. Kiuya pun tidak terima karena dia asal bicara saja sebenarnya. Ritsuki lah yang mengungkapkan jati dirinya sendiri. 卑怯者、ろくでなし。うっせえな。ああ、逃げるなんてずるいわよ。こっち来んな。するつもり。欲求不満かよ。 Ternyata mereka berdua memendam dan menahan perasaan mereka selama ini. Adiknya juga ingin membahagiakan kakaknya, begitu juga sebaliknya. Mereka berdua ingin bercocok tanam bersama sekali lagi dan memanen buah melon. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya sebelum orang tua mereka pulang. Itulah yang mereka pikirkan. Tanpa basa-basi dan berpikir panjang mereka pun akhirnya bercocok tanam bersama. Mereka melakukannya dengan bebas dan di mana saja yang mereka mau. Mereka mencoba semua gaya yang ada dalam buku Kama Sutra dan melakukannya di semua sudut ruangan dalam rumah. Karena orang tua mereka tidak ada di rumah untuk malam ini. Jadi mereka berdua benar-benar menghabiskan waktu bersama hingga puas. Demikianlah rekap cerita anime ini, semoga membuat kalian terhibur dan bersemangat. Silakan tonton anime full originalnya untuk mendapatkan sensasi yang lebih nyata. Siapkan tisu dan jangan lupa kunci pintu kamar kalian. Klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.
life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Me, I'm looking in the mirror, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.